Ya, banyak yang menganggap bahwa sebenarnya kalau UKM kita dan juga koperasi kita dimaksimalkan di Indonesia bisa berpengaruh besar terhadap ekonomi yang lebih sustain seperti itu. Nah, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita terkait koperasi dan juga UKM dan juga program-program unggulan lain. Sudah ada Bapak Menteri Koperasi dan juga UKM Pak Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Selamat pagi Pak Puspayoga. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih ya sudah hadir di pendopo kita di Indonesia Morning Show. Dan juga selamat ini atas jabatan baru yang diemban. Semoga amanah ya Pak ya. Betul. Dan juga nih Pak, kita kan pengen mengetahui lagi, sempat saya membaca dan Cita ada beberapa referensi di sana Bapak mengatakan bahwa dalam program Bapak sebagai seorang Menteri Koperasi dan UKM ingin memberdayakan lagi koperasi kita seperti kesuksesan di tahun-tahun sebelumnya yang saat ini mungkin dikatakan kurang berkiprah nih. Apa yang Bapak akan lakukan? Pertama tentunya kita harus tahu dulu koperasi dan UKM yang ada di Indonesia. Jadi datanya itu harus kita perbaiki. Sementara ada data koperasi jumlahnya 206.000 di Indonesia. Kemudian yang aktif 70%, yang tidak aktif 30%. Dari 70% itu saya cek kenapa 70% aktif dikatakan, ternyata yang aktif cuma setengahnya itu. 70% itu yang RAT, yang RAT cuma setengahnya. Jadi dari 206 koperasi itu sebenarnya yang aktif itu cuma 35%. Kebalik. 35% yang aktif, bukan 70%. Nah, setelah kita sudah mendapatkan data-data itu, nah, apa kita agenda lagi sekarang untuk kemarin juga kita sudah ketemu sama teman-teman di daerah untuk membawa data koperasi yang benar gitu. Kalau kita Kementerian Koperasi UKM nggak punya data benar berapa jumlah koperasi yang aktif, berapa yang tidak aktif, bagaimana kita merancang program yang baik. Kemudian UKM juga belum ada data. Datanya masih simpang siur Pak ya. Tapi inilah tugas kita ke depan untuk mendata sehingga kita punya database mengenai koperasi dan UKM itu sendiri. Tapi kan Pak, pengamatan Bapak, apakah dari katakanlah 70% koperasi yang masih eksis, apakah memang 35%? 35% tepatnya ya? 35% yang sudah melakukan RAT. Apakah benar-benar masih menjalankan prinsip kekeluargaan adalah untuk kemaslahatan, artinya banyak orang, banyak masyarakat sesuai memang prinsip ekonomi yang ada di koperasi? Kalau kita melihat dia sudah melakukan RAT, prinsip-prinsip itu pasti sudah dilakukan. Kan begitu. Tugas kita sekarang satu, bagaimana kita punya database untuk itu. Kedua, bagaimana meningkatkan peranan dan kualitas koperasi itu. Sesuai dengan program unggulan Pak Presiden, 2017 kita sudah harus swasembada pangan. Di sini semua kementerian harus menuju ke sana. Misalnya PU prioritasnya harus buat bendungan, harus membuat irigasi, begitu kan. Kementerian Koperasi dan UKM, semua lembaga yang memberikan bantuan dana itu diarahkan untuk koperasi pertanian misal. Kita punya dana bergulir. Harus diarahkan ke koperasi pertanian itu. Kita punya KUR juga. Nah, saya juga sudah bicara sama direksi BRI bahwa KUR itu harus diarahkan ke swasembada pangan itu. Kredit usaha rakyat ya Pak? Kredit usaha rakyat. Artinya petani, kemudian juga nelayan, seperti itu Pak nelayan. ya? Kemudian bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat pesisir. Nah, ini kan koperasi nelayan itu harus kita hidupkan. Harus dihidupkan. Jadi semua kementerian itu harus menuju ke sana. Pak, ini ada yang menarik. Kemarin sempat melihat banyak berita gitu ya. Salah satu yang doyan belusukan adalah Pak Puspayoga dan juga Menteri Perdagangan kita yang baru Rahmat Gobel. Ini kalau sudah belusukan sering sekali Pak. Apa sih yang ditemukan dari belusukan-belusukan misalnya di pasar gitu? Saya nggak ngerti istilah belusukan. Ketika saya jadi wali kota, jadi wakil gubernur, hal itu sudah biasa saya lakukan. Dan ketika saya jadi menteri, ya saya tetap lakukan itu. Bagaimana kita bisa menangkap apa sih keinginan dari masyarakat. Kalau koperasi, bagaimanalah situasi perkoperasiannya. Kan itu sebenarnya. Temuannya seperti apa Pak di lapangan pada saat sudah belusukan di pasar-pasar tradisional misalnya? Kalau urusan
di Jakarta sih nggak ada masalah yang terlalu rumit ya. Cukup baik ya Pak ya? Cukup baik, cukup baik. Kemarin juga kita turun di pasar Santa? beras Pasar beras. sama Pak Rahmat Gobel kan. Kita ingin tahu bagaimana perkembangan kenaikan harga ini. Baik. Jadi jangan sampai harga tinggi baru kita operasi pasar. Nah itu menurunin sulit. Gitu. Oke. Nah ini kalau tadi kan belusukan pasar tradisional. Nah ini kalau kita lihat UKM-nya nih Pak, Indonesia kan populasinya besar sekali. Iya. Potensi untuk UKM sebenarnya besar juga. Kalau dimaksimalkan kan bisa menciptakan ekonomi yang lebih mandiri. Tapi UKM di Indonesia ini potretnya seperti apa Pak saat Begini, ini? saya katakan tadi kita belum ada data real. Kita harus berkoordinasi dengan daerah. Berapa jumlah UKM yang benar ada. Gitu. Nah, untuk sambil jalan itu, program kita untuk membangun pasar tradisional. 5.000 pasar tradisional. Sampai kapan tuh Pak? Itu 5 tahun. Dalam 5 tahun. Nah, mudah-mudahan per tahun itu bisa 1.000. Itu kita kerjasama dengan Menteri Perdagangan. Jadi ke depan, nggak mungkin satu kementerian itu sendiri-sendiri nggak mungkin. Contoh, untuk pendistribusian pupuk bersubsidi. Sekarang kan mekanisme pasar diserahkan. Jadi saya dari Kementerian Koperasi, bagaimana bisa mengangkat koperasi itu lagi, sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi itu koperasi bisa ditingkatkan peranannya. Kalau sekarang kan 11%. Betul. Baik. Saya nggak punya kewenangan untuk itu, nggak punya. Jadi saya harus bicara sama Pak Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan. Saya harus bicara sama Menteri Pertanian. Gitu. Supaya bagaimana koperasi itu bisa ditingkatkan peranan dari 11%, minimal 100% lah meningkat dulu ya. Minimal Sambil ya? kita menata. Baik. Tapi saya tadi tertarik yang Bapak katakan ada 5.000 pasar tradisional. Itu apakah maksudnya memperbaiki dari yang sudah ada? Revitalisasi dan pembangunan. Dan pembangunan yang baru. Nah, Itu ini- untuk para UKM. Oke, UKM-UKM-nya berarti nanti seperti kalau kita lihat kan pasar santai ya, UKM-UKM yang masih muda. Pasar Sudah. gaul ya Pak, sekarang Pasar- ada dikatakan. Udah, saya potong rambut di Potong sana. rambut di sana kemarin Tapi bapak ngopi saya. nggak Pak? Saya banyak coffee shop juga, ya benar nggak? ada. Jadi kedepannya nanti pasar-pasar yang nanti akan dibangun dan revitalisasi akan modelnya seperti pasar santai itu Pak? Kita lihat situasinya. Kan tidak semua daerah bisa Aplikasikan untuk pakai itu. pasar seperti pasar santai. Tapi juga kalau di kota-kota besar gini Pak, itu kan tadi agendanya sepertinya sangat optimistis. Tapi juga bagaimana nih untuk menghadapi gempuran para pengusaha-pengusaha retail modern. Mereka juga berharap kan bisnisnya tetap menggurita, pembangunan kayak supermarket yang besar, yang Betul. modern. Ada nggak upaya dari Kementerian Koperasi dan UKM artinya untuk membatasi laju pertumbuhan itu? Atau mengaturnya dengan cara apa? Kita nggak punya kewenangan untuk itu, udah pasti. Kewenangan itu ada di daerah, ada di masing-masing bupati dan wali kota. Baik. Untuk perizinan itu ya Pak? Perizinan itu ada di masing-masing kabupaten, bupati dan wali kota yang mempunyai kewenangan untuk itu. Wah, berarti artinya maksudnya nih bisa ada bentrokan dong Pak antara agenda tadi untuk menghidupkan si Pasar 5.000 pasar tradisional. tradisional dan ternyata misalnya kalau daerah ini memberikan izin-izin aja terus kepada para pengusaha yang ingin ekspansi di daerah. Nah itu saya katakan ke depan untuk program-program itu bisa jalan. Nggak mungkin bisa hanya satu kementerian. Nggak mungkin hanya Menteri Koperasi, Menteri Perdagangan, Pertanian dan lain-lain, nggak bisa. Tanpa kita kerjasama, koordinasi dengan pemerintah daerah. Misalnya pasar modern. Bagaimana kalau itu memang kita kan nggak boleh melarang orang berusaha. Pasar Ya. ya. Kalau sudah di kecamatan, cukup satu mungkin lah ya. Cukup satu. Baik. Kalau sudah ada. Betul. Jadi jangan nambah lagi gitu loh. Cuma harus kita koordinasikan. Gitu. Nggak boleh lagi misal satu kecamatan, satu pasar modern. Nah, caranya dari Bapak nih untuk melakukan pendekatan nih Ya. dengan pemerintah daerah setempat gitu. Ya saya udah bicara sama Pak Rahmat Gobel urusan itu. Baik. Jadi untuk ke depan warung-warung tradisional itu kita akan bantu betul. Baik. Warung-warung tradisional, tentunya kalau warung tradisional ini kita bantu, pasar-pasar yang namanya pasar-pasar modern itu banyak juga, sulit juga nih berkembang. Betul. Jadi dia bersaing harga nggak mungkin.
Kan begitu. Ini memang pekerjaan kita ke depan, bagaimana kita memberikan solusi Betul. untuk para UKM kita itu nggak mati suri gitu. Iya, Pak Puspayoga kemudian kan memang juga ada apa ya, ada cerita gitu dari teman-teman UKM bahwa sebenarnya mereka nih kok kayak kurang pembinaan, kemudian juga tempat, misalnya mereka mau berusaha juga udah ada produk tapi mau jual di mana nih gitu. Apakah nanti akan ada upaya-upaya untuk mendukung keberadaan UKM misalnya di Indonesia, Pak? Ya, kita kan sudah punya yang namanya Semesco ya. Ya, kita Subroto. Dalam waktu dekat, tanggal 11 Desember ini, kita akan meluncing yang namanya 15-14 unggulan kreatif ya. Produk kreatif yang berbasis budaya tentunya. Nah, kita memudayai. Kapan Pak itu agendanya Pak? 11 Desember rencana. 11 Desember. Kita sama Pak Hermawan Kertajaya. Baik, ya. Pakar marketing Indonesia ya Pak ya. Baik. Baik Pak Puspayoga, sepertinya sayang sekali kita masih pengen ngobrol-ngobrol, tapi waktunya ini sangat terbatas. Nanti mungkin kita akan sambung di lain kesempatan. Baik. Selamat bertugas hari ini juga ke depannya Pak. Dan memang seru sekali ya Cita ya, kalau kita bicara seperti ini, jadi punya satu harapan-harapan baru nih terhadap koperasi dan juga UKM Indonesia. Karena kita lihat kan potensi lokal kita ini luar biasa. Besar banget. Mungkin kalau saya akan mulai beralih sekarang untuk menggunakan produk-produk lokal, produk-produk anak bangsa untuk keseharian saya. Harus, itu Ya, harus. kan? Supaya kita juga mendukung mereka semakin banyak tumbuh di Indonesia. Kan? Amin. Dukung kita juga ya Pak ya. Iya dong, Terus sama-sama. Kalian dukung dong. Terima kasih Iya, Pak Puspayoga sama-sama. atas waktunya hari ini. Dan Baik.